Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan tadabbur firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini insyaallah kita coba untuk mentadabburi firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Alhamdulillah juga kita telah kirimkan bacaan ayat, mudah-mudahan bisa kita ikuti. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kita berhenti pada potongan ayat ini. Artinya dihalalkan bagi kalian para laki-laki di malam hari Ramadan berkumpul kepada istri-istri kalian. Hunna libasul lakum. Mereka istri-istri itu adalah pakaian untuk kalian suami-suami. Wa antum libasul lahun. Dan kalian para suami adalah pakaian bagi mereka para istri. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kalau kita melihat dari sebab turunnya adalah ketika seorang sahabat bernama Qais bin As-Sirmah Al-Ansari, ketika beliau sebelumnya lagi bahwa di awal kewajiban berpuasa ini adalah berbeda dengan yang kita laksanakan hari ini. Di awal-awal kewajiban berpuasa itu waktu berbukanya hanya dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu isya. Itu pun ada syarat lagi, selama tidak tidur antara waktu maghrib sampai isya tersebut. Kalau tertidur dari waktu maghrib menuju ke isya, maka sudah tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi berhubungan suami istri sampai esok maghribnya. Hingga suatu hari sahabat yang bernama Qais bin As-Sirmah tadi, beliau di siang hari puasanya bekerja keras di kebun, lalu pulang ke rumah hendak berbuka puasa. Sampainya di rumah dia mengatakan kepada istri, "Hal indaki ta'am?" Adakah makanan yang hendak dicicipi? Si istri menjawab, "La, tidak ada makanan." Ya, beginilah kondisi sahabat zaman itu. Meskipun mereka dari segi generasi secara kolektif merupakan generasi terbaik, namun dari segi perekonomian ada di antara mereka
lebih memprihatinkan dari sebahagian kita di zaman ini. Tingkat makanan untuk berbuka puasa pun tidak ada. Mungkin kalau kita ingin melihat di zaman kita ini sangat-sangat langka ada kondisinya demikian. Walaupun ada mungkin tapi sangat langka. Sedangkan di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in masih ditemukan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ketika sang istri mengatakan tidak ada makanan di rumah, lalu beliau menyampaikan kepada suaminya, saya akan keluar rumah untuk mencari makanan yang bisa engkau cicipi untuk berbuka. Lalu keluarlah sang istri. Setelah keluar dan mendapatkan makanan, pulanglah beliau ke rumah. Namun sayang 1000 kali sayang, ketika si istri pulang ke rumah, ternyata Qais bin Sirmah telah tidur. Dalam hati sang istri mengatakan, kasihan suamiku. Karena sudah tidur berarti tidak boleh makan lagi. Hingga esok maghrib lagi. Masuk waktu maghrib baru boleh. Ternyata di esok siang harinya Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu pingsan. Sampailah berita pingsannya Qais bin Sirmah ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, sampai seterusnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dihalalkan bagi kalian suami-suami bercampur pada istri kalian. Kemudian ada ayat selanjutnya itu, makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu masuknya waktu fajar. Alhamdulillah, asbab pingsannya Qais bin Sirmah menjadi kegembiraan bagi orang-orang setelahnya di zaman itu sampai di zaman kita ini. Waktu makan dan minum berhubungan suami istri bukan lagi waktunya terbatas antara maghrib sampai isya, tetapi lebih panjang di malam mana saja waktu malam itu, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya waktu fajar. Inilah namanya para jamaah sekalian, sengsara membawa nikmat. Dengan pingsannya sahabat bernama Qais bin Sirmah tadi menjadi kegembiraan bagi orang-orang setelah beliau, termasuk kita para jamaah sekarang ini. Alhamdulillah. Nah, bisa kita bayangkan kalau seandainya beliau tidak pingsan dan tidak turun-turun ayat tentang perpanjangan waktu berbuka, mungkin kita akan kesulitan. Alhamdulillah, agama kita ini telah menjadi karakteristiknya sebagaimana pernah kita bahas tentang dinul Islam. Di antara karakteristiknya adalah din ini al-yusru, adanya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan bagi kalian kemudahan, Allah tidak inginkan bagi kalian kesulitan. Dalam ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama ini kesukaran, kesulitan. Poin atau pelajaran, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari potongan ayat ini adalah, yang pertama, bagaimana seorang sahabat sekaligus seorang suami bernama Qais bin Sirmah ini ketika pulang ke rumah setelah bekerja keras di siang harinya, lalu tidak ada makanan di rumahnya. Apa respon Qais bin Sirmah? Beliau jangankan memukul istri,
mengucapkan kata-kata menyakitkan pun tidak diperdengarkan kepada istrinya. Hendaknya setiap pasangan demikian ketika mendapati pasangannya tidak dalam kondisi menguntungkan pada dirinya, hendaknya ia bersabar. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uhidda lakum lailatas siyamir rafath, ar-rafasu. Ar-rafasu itu maksudnya adalah jima. Namun penggunaan bahasa ar-rafas itu penggunaan bahasa halus. Kalau istilah bahasa kita sekarang adalah teknik komunikasi. Perlunya pasangan suami istri itu memiliki bahasa tersendiri. Jika dia sebutkan dalam bahasa vulgar agak tabu, maka perlu dia menyepakati antara pasangannya bahasa yang dimengerti sesama mereka. Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini yang mungkin lebih panjang pembahasan kita. Mereka istri-istri adalah pakaian bagi kalian suami-suami, dan kalian suami-suami adalah pakaian bagi mereka istri-istri. Sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita mengerti apa itu pakaian. Bukan sekedar mengerti, bahkan semua kita telah mengenakan pakaian. Pertanyaannya, apa fungsi pakaian? Para ulama banyak sekali membahas potongan ayat ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bisa lebih dari 29 pelajaran yang dapat kita ambil, tapi kita cukupkan beberapa poin saja pelajaran di potongan ayat ini. Yang pertama, pakaian itu fungsinya adalah menutupi aurat. Pakaian itu fungsinya untuk menutupi aurat. Oleh karena itu, karena suami istri adalah masing-masing menjadi pakaian terhadap pasangannya, semestinya suami menutupi kekurangan-kekurangan istri. Demikian juga sebaliknya, istri berupaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan suaminya. Kalau ada istri membongkar kekurangan suaminya atau suami membeberkan kekurangan istrinya, tidak ada bedanya dengan pakaian robek. Kalau pakaian robek, ada satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan berupaya untuk pergi ke tukang jahit. Dia jahit pakaian itu sebisa mungkin. Kalau sudah terlalu banyak robeknya, bolongnya, tidak memungkinkan lagi untuk dijahit, maka kemungkinan keduanya adalah diganti dengan pakaian baru. Tentu ini hal yang sangat menyedihkan bila itu terjadi bagi pasangan tersebut. Namun itu solusi terakhir daripada dia memakai pakaian yang compang-camping, yang robek, menampakkan semua sisi-sisi auratnya, maka tidak mungkin dia pertahankan pakaian itu. Kalau dia pertahankan, maka akan diasumsikan oleh orang-orang bahwa dia itu orang yang tidak waras. Ini yang pertama. Pakaian berfungsi untuk menutupi aurat. Yang kedua, seseorang ketika membeli pakaian, dia akan sesuaikan dengan dirinya. Dia membeli pakaian yang layak dan cocok untuk dia kenakan. Tidak mungkin dia membeli pakaian yang tidak cocok untuk dirinya. Demikian pula semestinya pasangan hidup. Dari sejak awal tentunya dia mencari pasangan yang cocok, yang ideal untuk dirinya. Tidak mungkin kalau seseorang membeli pakaian yang ketika dikenakan lalu pakaian itu layaknya seperti
seorang anak kecil dipakaikan dengan pakaian orang dewasa misalnya. Tentu tidak cocok. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa pakaian itu berfungsi untuk mendatangkan ketenangan bagi pemakainya. Ketika dikenakan, si pemakainya yang memakainya itu merasa nyaman, tenang. Demikianlah juga semestinya pasangan hidup. Suami merasa tenang berada di sisi istrinya. Si istri juga demikian, merasa nyaman, tenang ketika berada di sisi suaminya. Kalau tidak mendapatkan ketenangan berada di masing-masing pasangan, berarti pakaian mereka sudah tidak berfungsi. Kemudian yang keempat, bahwa selama manusia itu masih normal, dia pasti membutuhkan pakaian. Selama manusia itu masih normal, maka dia membutuhkan pakaian. Oleh karena itu, tidak mungkin ada seorang istri atau seorang suami yang mampu berlama-lama tidak mengenakan pakaiannya, mampu berlama-lama berpisah dengan masing-masing pasangannya. Tidak mungkin. Kecuali ada sesuatu pada masing-masing pasangan itu. Kalau ada suami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tak ketemu dengan pasangannya, tapi dia biasa-biasa saja, maka ini sudah patut menjadi bahan pertanyaan. Begitupun sebaliknya. Ketika istri tidak berada di samping suaminya, dia biasa-biasa saja, ini pun sudah bisa menjadi bahan pertanyaan. Semestinya ketika suami tidak berada di sisi istri atau si istri tidak berada di sisi suami, sehari saja tak berjumpa bagai 100 tahun rasanya. Mungkin berlebihan kalau 100 tahun ya. Seperti setahun tidak bersua. Demikian seharusnya. Karena dia merasa membutuhkan pakaian tersebut. Dan itu pula menjadi perhatian penting bagi kita semua orang tua yang memiliki anak masih jomblo, masih gadis, masih lajang. Semestinya kita perhatikan kebutuhan mereka. Karena selama mereka itu masih normal, mereka membutuhkan pakaian, mereka membutuhkan pasangan hidup, pendamping yang mendatangkan ketenangan tadi. Para ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak pelajaran-pelajaran penting dari potongan ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Insyaallah bila satu saat nanti kita bisa lanjutkan kembali, insyaallah kita akan lanjutkan dan bisa kita perpanjang juga melalui sesi tanya jawab kita di grup nantinya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.